Karenanya jika Tuhan telah mengerjakan sesuatu yang merupakan keharusan yang Allah Bapa perintahkan kepadanya, tidak akan mungkin tidak setiap kita yang percaya kepadanya diberkati oleh rahmat dan pertolongannya. Hari ini harus yang pertama adalah Yesus harus berada di rumah Bapanya. Lukas 2 ayat 41-52 merupakan bacaan firman hari ini dengan tema aku harus berada di rumah Bapakku. Ayat 49 dalam bacaan ini akan saya baca ulang karena merupakan tema dari khotbah hari ini dengan judul aku harus berada di rumah Bapakku. Ayat 49 jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Dia harus berada di rumah Bapaknya. Jika Tuhan Yesus harus berada di rumah Bapaknya, apatah lagi Yakob Nahuai, apatah lagi saudara masing-masing. Tanyakan dirimu, apakah aku suka berada di rumah Tuhan? Harus. Kata harus lalu berarti sesuatu yang tidak bisa ditawar, sesuatu yang tidak bisa diganti dengan apapun yang lain, adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Dalam hidup ini ada keharusan yang gak bisa ditawar. Makan dan minum itu adalah sebuah keharusan jika kita ingin hidup. Tidak ada orang yang hidup tanpa makan. Dia tawar dulu, hari ini gak usah makan dulu atau minggu ini berturut-turut tidak usah makan dulu nanti saja. Itu satu keharusan. Anda dan saya tidak bisa menawar. Karenanya ada hal-hal di dalam hidup ini yang merupakan keharusan, yang gak bisa ditawar, harus dikerjakan dengan teliti, harus dikerjakan dengan sebagaimana mestinya, harus dikerjakan dengan penuh hati yang sungguh-sungguh. Karenanya dalam hal ini ada dua hal yang perlu saya kaji bersama dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah yang berbahagia ini sepanjang hari ibadah. Jam 6 pagi tadi, jam 9 ini, dan sore jam 5 nanti. Inilah yang harus kita kaji. Dua hal saja bertalian dengan tema khotbah Yesus Kristus, aku harus berada di rumah Bapakku. Hal yang pertama, kenapa kita harus berada dalam rumah Bapa? Ada 4 jawabannya. Pertama, melalui pujian dan penyembahanlah Allah hadir di dalam bait-Nya. Karena Allah berada di sana dan Dia menyatakan dirinya, itu hal yang pertama. Lewat apa? Lewat doa dan penyembahan. Karenanya menyanyi saja dengan kemampuan menyanyi ini bukan tempatnya. Jadi kalau kita menyanyi hanya dengan menampilkan kemampuan menyanyi adalah keliru besar. Kalau hanya dalam rumah Tuhan itu kita menampilkan kemampuan menyanyi. Dan menyanyi yang terbaik itu harus. Kalau untuk dunia yang sia-sia saja, untuk iblis saja yang adalah penjahat, pembunuh dan pembinasa, orang rela berbuat yang terbaik. Masakan untuk Tuhan yang baik, yang oleh rahmat dan anugerahnya kita ada sebagaimana kita ada. Kita nggak bisa tampilkan yang terbaik, harus menyanyi yang terbaik. Tapi menyanyi yang terbaik tanpa penyembahan mengikutinya, menyelumutinya, makalah sebuah tindakan sia-sia, bahkan bisa-bisa menjadi pelecehan terhadap Tuhan Allah. Karena menyembah Tuhan merupakan panggilan tertinggi kita. Mazmur yang berisikan puji-pujian, yang berisikan ajakan pujilah Tuhan dengan kecapi, pujilah Tuhan dengan rebana, pujilah Tuhan dengan ceracak yang gemerincing, pujilah Tuhan hai segala yang hidup dan bernafas. Berarti kitab Mazmur ini mengajak kita untuk melakukan panggilan tertinggi kita, yaitu menyembah kepada Tuhan. Sayang saya tidak punya kemampuan mengartikan desau bunyi angin. Tapi jika ada padaku kemampuan, minimal suara itu akan berkata, how good God is. How great God is. Betapa ajaib Tuhan itu dan betapa baiklah Dia. Jika saja kita manusia mempunyai kemampuan mengartikan bunyi hempasan ombak di tepi pantai, minimal bunyinya sama. How good God is. How great God is. Betapa baik Tuhan itu dan betapa ajaib Dia. Dan bunyi-bunyian yang lain. Belum kita bicara tentang indahnya kuntum bunga.
Belum kita bicara lucunya monyet, lucunya burung-burung yang berterbangan dan hingga pada dahan kayu. Semua itu punya suara, semua itu punya ajakan untuk melakukan panggilan tertinggi bernama menyembah. Karenanya ada keliru besar kalau MC menampilkan kemampuan doang menyanyi. Adalah keliru kalau backup singers cuma menampilkan kemampuan menyanyi. Adalah keliru kalau rebana, penari rebana hanya kemampuan menampilkan gerakan. Tapi yang bergerak itu disertai penyembahan. Mulut yang berkomat-kamit mengeluarkan sesuatu bagi Tuhan Allah itu berselembutkan penyembahan. Sehingga hadirat Tuhan Allah hadir. Karena dalam ibadah Allah menyatakan dirinya. Lewat apa? Lewat pujian dan penyembah. Sebab di mana ada penyembahan, di situ hadirat Allah terasa. Mengapa orang pulang dan suaminya bertanya, "Mama, hari ini ibadah apa yang Mama rasa?" Aku nggak rasa apa-apa tuh. Lalu kalau orang datang beribadah tidak rasa apa-apa, salah bangku? Tidak mungkin. Salah karpet juga salah, tidak. Salah AC sehingga orang kipas-kipas dan karena kipasnya itu dia terhambat tuh merasakan hadirat Allah. Oh tidak juga. Saya berkali-kali berkhotbah di tempat yang panasnya ampun-ampunan seperti pabrik roti Tan Ek Cuan. Sebagai pengkhotbah kita nggak bisa minta. Bagaimana caranya harus berkhotbah di ruangan yang full AC? Saya berkhotbah di satu ruangan yang memang nggak diundang. Karena kita pengkhotbah namanya juga dalam segala keadaan firman harus diberitakan. Kita nggak bisa pilih. Namanya orang undang kan. Sekarang saya sudah berumur 68 tahun jalan 3 bulan. Sekarang saya memilih. Tidak semua undangan saya penuhi. Loh kok Bapak sombong banget sekarang? Lah umur udah lanjut. Kita sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan seperti yang kita umur 30. Kan ada masanya. Semangat sekarang 68 tidak sama seperti semangat 30 tahun. Walaupun banyak orang bilang, Bapak nggak berubah. Bapak begini-begini saja, Bapak semangat. Ya itu mungkin penilaian begitu saja. Tapi sesungguhnya buat saya rasa, saya umur 30 lain pelayanan saya. Saya sudah mulai schedule-kan diri saya. Umur berapa saya mesti bikin apa? Saya nanti pada umur-umur ke depan ini, saya tidak lagi pergi seperti Senin pergi pulang Sabtu, Senin pergi pulang Sabtu, hanya Minggu tinggal khotbah. Oleh-oleh yang dibawa pulang kepada ibu cuma pakai satu tas pakaian kotor berbau keringat. Jadi secara jujur di muka saudara sekalian, saya tidak ada waktu untuk membina anak saya. Saya tidak ada waktu untuk membina siapa-siapa. Karena saya begitu sibuk dalam pelayanan. Kalau ada sekarang ini kebutuhan anak, dan dibandingkan dengan kebutuhan pekerjaan Tuhan, saya tolak kebutuhan anak. Saya layani kebutuhan pekerjaan Tuhan. Sekarang saya janji dengan anak saya, mau jalan-jalan pergi ke tempat apa untuk restoran, untuk kayak makan malam bersama karena ada ulang tahun dan sebagainya. Datang tiba-tiba undangan pelayanan karena orang mati, saya tinggalkan semua, saya pergi urus orang mati. Firman Allah berkata ke rumah duka jauh lebih baik daripada ke rumah pesta. Karena di rumah duka orang ingat surga. Di rumah duka orang ingat hidup sesudah mati. Tapi rumah pesta orang lupa bini. Karena apa? Ada perempuan cantik muncul di dalam pesta. Rambutnya ikal mayang panjang sebahu, bau parfum yang menyengat. Kita lupa bini kita. Di rumah pesta orang lupa bininya. Tapi di rumah duka orang tidak ingat siapa-siapa. Dia ingat dirinya sembari bertanya, jika aku mati malam ini kemana aku pergi? Karenanya Salomo dalam hikmatnya berkata, ke rumah duka jauh lebih baik daripada ke rumah pesta. Karenanya saya bilang, kalau kita cuma di gereja melakukan tarian saja gerakan, salah. Gerakan disertai penyembahan. Nyanyi saja salah, nyanyi disertai penyembahan. Angkat tangan saja salah dan digoyangkan kiri kanan salah. Andai kecuali angkat tangan dan digoyangkan kiri kanan dibungkus dengan penyembahan. Karena itulah panggilan tertinggi kita. Firman Allah berkata, Allah berdiam di atas pujian umat. Mari baca ayat itu dan menggetarkan batin kita. Baca bersama saya Mazmur 22 ayat 4. Bahwa Allah menyatakan dirinya jika ada pujian berbungkuskan penyembahan.
Baca sama-sama Mazmur 22 ayat 3, 1, 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Allah bersemayam, Allah berada, Allah duduk di atas puji-pujian umatnya. Karenanya hindari persungutan. Dosa yang paling besar yang melecehkan Tuhan Allah, sehingga dia bunuh semua bangsa Israel yang diperkirakan 3 juta orang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Hanya 2 orang doang yang masuk tanah perjanjian. Alkitab berkata lain roh mereka. 2 orang itu bernama Yosua dan Kaleb. Mereka tidak beda dengan sukunya karena sama-sama bangsa Israel. Sama-sama keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi kenapa 2 orang ini masuk dalam tanah perjanjian, yang lain tidak? Alkitab berkata karena lain roh mereka. Lain di mana? Lain di dalam mereka tidak pernah bersungut. Yang lain semua hanya bersungut-sungut. Yosua dan Kaleb tidak pernah bersungut. Laporan mereka tentang Tuhan Allah selalu positif. Diutus pergi untuk meninjau kota Yeriko yang akan diserbu. Yang lain pulang dan laporan bahwa bangsa yang ada di sana besar-besar dan tinggi luar biasa. Kita dibandingkan dengan mereka hanya seperti belalang. Tapi Kaleb dan Yosua pulang dan pikul anggur yang luar biasa. Dan mereka laporan bahwa hasilnya luar biasa. Mereka lihat hasil dan tidak lihat orang. Mereka lihat buatan tangan Allah dan bukan lihat apa yang diperbuat oleh manusia. Kita harus lain roh. Banyak Kristen, tapi kita mesti lain roh kita dari orang-orang Kristen yang lain. Yang lain bersungut, yang lain cuma putus asa, yang lain hirang harap, yang lain mundur tinggalkan Tuhan. Yang lain cuma lihat harta dan bukan lihat Tuhan pemberi harta. Tapi kita mesti lain roh kita. Dan apa yang terjadi? Bahwa mereka melaporkan bahwa Tuhan Allah itu baik dan amat baik. Mereka melihat positif dan tidak lihat negatif. Mereka melihat hal yang membangun dan bukan yang meruntuhkan. Karenanya Tuhan Allah mengizinkan mereka masuk dalam tanah perjanjian. Yang lain semua dibunuh. Bukan mereka mati karena kurang makan. Mereka tidak mati oleh karena penyakit yang mendera mereka. Mereka mati karena Tuhan Allah sendiri yang membunuh mereka. Karena perbanyak pujian dan hentikan persungutan. Kita menghadapi hal baik atau hal buruk menyanyi. Kita sakit menyanyi, kita sehat menyanyi. Kita diorbitkan menyanyi, di PHK tanpa pesangon pun kita menyanyi. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, baik atau jahat, untung atau rugi, naik atau turun, tetap menyanyi. Karena Allah berdiam di atas pujian umatnya. Kita harus berada dalam bait Allah, bukan Allah menyatakan dirinya bukan saja lewat pujian dan penyembahan, tapi lewat doa. Satu waktu Tuhan Yesus masuk datang ke bait Allah. Karena memang itu kesukaannya. Aku harus berada di rumah Bapakku. Dan pada satu waktu Tuhan Yesus pergi ke sana, dia lihat orang berdagang di rumah bait Allah. Orang merubah fungsi bait Tuhan. Tempat di mana penyembahan disampaikan, tempat di mana pujian dan syukur dinyanyikan umatnya, berubah menjadi tempat dagangan. Oleh karena imam-imam ikut berbisnis. Imam hilang fungsinya. Sebagai perantara antara umat dan Tuhan Allah, sudah berubah menjadi hamba dari uang. Mereka melakukan bisnis yang keji. Contoh, andai kata dalam hari raya Paskah itu dari Nazaret pergi ke Bethlehem, 1 hari perjalanan kata bacaan kita tadi. Jadi Tuhan Yesus hilang, maka mereka pergi 1 hari, pulang 1 hari, bolak-balik hampir 3 hari, baru mereka menjumpai Tuhan Yesus dalam bait Allah.
Jadi begitu di dalam perjalanan itu betapa jauhnya. Kendaraan secara canggih belum ada. Jadi orang mesti bawa persembahan yang terbaik. Domba yang terbaik. Lembu yang terbaik. Semua persembahan yang terbaik. Jadi selama setahun itu menunggu hari raya Paskah, dia pelihara kambing yang terbaik, dikasih makan yang terbaik, dirawat yang terbaik, bahkan barang perlu kambing itu dimendin sehari 1 kali supaya bulunya mengkilat. Udah rawat begitu rupa, udah tidak bercacat celah, ditenteng setengah mati dalam perjalanan 1 hari sampai di Yerusalem, pergi ke Bait Allah. Lalu imam berkata najis. Lah, kalau imam sudah berkata najis, siapa berani lawan? Kemarin wakil gembala kita pendeta Yohanes Nahuai berkhotbah tentang kalau kusta ditentukan ini baik, ini tidak baik. Siapa yang menentukannya? Imam. Dari imam pada saat itu berfungsi sebagai pendeta dan juga berfungsi sebagai dokter puskesmas. Dia menentukan tahir, pulang ke masyarakat. Ini belum. 1 minggu lagi tahan. Dikarantinakan. Lah kalau imam sudah bilang ini najis, betapa kecewanya umat yang sudah pelihara domba itu setahun lebih. Udah tuntun setengah mati 1 hari perjalanan sampai di Bait Allah. Lalu imam cuman dengan gampangnya najis. Lalu dia tanya, lalu yang gak najis itu mana? Ini yang saya siapkan. Korban berkali-kali. Ini yang Tuhan Allah marah. Kecuali imam bilang begini, tukar aja. Yang ini kamu bawa sini, ini kau ambil. Enggak, dibayar lagi. Tuhan Yesus ambil cambuk. Dia jungkir balikan meja dagangan mereka. Dia cambuk mereka satu persatu dan dengar ini kalimatnya. Kenapa kamu jadikan rumah Bapakku rumah doa menjadi sarang penyamun? Berarti gereja bukan saja tempat di mana kita menyembah, tapi tempat di mana kita berdoa. Saudara bisa berdoa di mana saja. Bawah pohon bisa, pinggir sungai bisa, pinggir danau bisa, di gereja bisa, di rumah bisa, di mana saja. Karena Tuhan Allah Maha hadir. Tapi tempat yang pas untuk Tuhan Allah tetapkan adalah gereja. Makanya kalau gereja tidak punya fokus doa, dia bukan gereja, kumpulan arisan kawan-kawan Nuh. Kumpulan arisan orang-orang Simalungun. Kumpulan arisan orang-orang Ambon Manisi. Karenanya saya bersyukur gereja ini terkenal gereja doa. Karena mereka punya moto, banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, sambung kalimatnya. Kurang mantap kalimatnya. Ayo, banyak berdoa, kurang berdoa, sedikit berdoa, tidak berdoa. Itulah moto gereja kita. Seluruh gereja di Indonesia ini tahu, ini gereja suka doa. Kita punya doa semalam suntuk tiap hari. Dari jam 10 malam sampai setengah 5 pagi. Sampai orang tanya, emang di gereja Bapak ini pengangguran semua ya? Orang-orang nganggur kan? Enggak. Habis doa mereka, habis mandi langsung sambung kuliah, habis mandi langsung sambung buka toko, habis kuliah langsung sambung masuk kantor. Karenanya di dalam doa semalam suntuk itu disiapkan bubur ayam, bubur Manado, tidak ada ya, bubur ayam aja. Maksudnya supaya dia makan ganjal perut untuk masuk ke kantor. Disiapkan juga kamar mandi, dia mandi seadanya aja. Jadi kalau fasilitasnya sudah memadai, kita akan bikin kamar mandi, disiapkan sabunnya, disiapkan handuknya, untuk dia mandi selesai sambung dagang, sambung pergi kemana saja. Jadi gereja ini bisa begini hanya karena hasil doa. Tidak ada yang lain. Sampai orang bertanya-tanya Pak Pendeta Yakob Nahuai itu, dia dapat duit dari mana ya? Kita dapat duit karena kita berdoa. Dan Tuhan Allah turunkan berkatnya dengan cara yang aneh, yang Tuhan Allah sendiri kerjakan.
Sampai saya bukan terlalu sombong, so aksi, so mulut besar, enggak. Sampai saya bisa berkata begini, harus ada pada posisi kita tidak cari berkat, berkat cari kita. Kita nggak usah ada pada posisi cari uang, uang cari kita. Saya doakan beberapa pengusaha di gereja dan mereka berhasil. Lalu mereka tanya, Bapak dapat bagian apa? Kami mau kasih apa sama Bapak? Saya bilang, nggak usah kasih apa-apa, kasih kepada gereja saja. Saya cukup makan gaji dari gereja. Jadi saya pendeta yang gak urus keuangan gereja. Jadi jangan tanya sama saya keuangan gereja kemana, masuknya berapa dan keluarnya berapa, jangan tanya saya. Tanya bendahara gereja, alamatnya jelas, ada semua, tanya. Saudara datang dan tanya sama dia, kalau saudara meyakinkan dia bahwa saudara pantas mendapatkan laporan uang gereja, dia kasih tahu. Jika tidak, dia cuma senyum-senyum saja. Jadi tanya sama saya, jangan tanya keuangan gereja, tanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul dan sebagainya. Dan itu hamba Tuhan itu cuma ngurus saja rohani saja. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang tidak duniawi. Umur 12 sudah pergi ke bait Allah. Bayangkan kalau anak kampung masuk di kota besar, tukang kayak rusa masuk kampung gitu. Tuhan Yesus tuh nggak kayak orang kampungan gitu, datang dari Udik Nazaret masuk Yerusalem lalu bengong lihat gedung. Lalu pergi ke mall, mampir di Starbucks, duduk bengang-bengong. Aduh, kalau kita punya Tuhan begini, betapa kecewanya kita jadi Kristen. Punya Tuhan yang duniawi. Tapi bayangkan 12 tahun, dia berada di dalam bait Allah. Semua dari berbagai kota pergi ke Yerusalem untuk hari raya Paskah. Berarti bukan kelompok Yusuf, Maria dan Tuhan Yesus saja yang ada 3 orang. Oh, berbondong-bondong orang datang. Sepanjang jalan ada yang mungkin shalom, shalom, shalom alaihim shalom. Dan mereka semua berkumpul di Yerusalem. Betapa padatnya manusia. Tapi herannya Tuhan Yesus nggak kayak orang bengang-bengong. Lihat satu-satu punya dandanan. Herannya dia cuma lihat, ini kenapa ada imam-imam kok berdebat ya? Dia masuk, astaga, ini yang pas buat saya. Alkitab berkata dia masuk di dalam bait Allah. Dan dia duduk di sana dan dia dengar mereka bertanya. Apa nggak dahsyat? Dia nggak masuk ke sana untuk bikin mujizat. Saatnya belum nyampe. Dia nggak masuk ke sana untuk bikin berkhutbah. Belum saatnya. Baru 12 tahun, mohon maaf, tumbuh kumis juga belum. Tapi coba bayangkan kalau kita punya remaja macam begini, 12 tahun suka ke gereja. Apa nggak bangga Bapak Ibu? Makanya anak-anak pemain rebana ini jangan dilarang. Ini umur-umur yang luar biasa nih, masih mau terlibat melayani. Udah pulang capek-capek dimarahin mama lagi. Gereja aja lu, makan sana gereja lu. Buset, ini mama apa kuntilanak ya? Ini mama punya otak di mana ya? Anak ke gereja bukannya puji, itu baru anak mama. Sini sayang, mama mau cium 3 kali pipi kanan, pipi kiri, dan testa, salah, jidat. Mama cium, bangga. Bukan kata anak pulang dari night club jam 3 pagi, itu baru namanya anak mama. Buset. Masa mama anak pulang jam 3 pagi puji. Sedang anak pergi ke gereja baru pulang jam 9 malam saja dimarah-marahin. Tuhan Yesus umur 12 tahun ada dalam bait Allah. Ini anak-anak masih umurnya luar biasa ini. Ini 16-17 juga belum ada nih. Menari rebana. Apa enggak dahsyat anak kita ada di rumah Tuhan? 1 hari di rumah Tuhan jauh lebih besar faedahnya dari 1000 hari di tempat lain. Umur-umur begini nih mestinya lagi chatting. Apa tuh chatting? Gue juga kagak tahu. Cuma ngomong-ngomong aja. Lagi handphonean. Lagi di muka komputer. Mereka lupakan semua itu.
Masa muda mereka, emang masa muda mereka beda dengan saudara? Sama, ini kota Jakarta, Bung. Bukan di hutan, yang kanan pohon mangga, kiri pohon rambutan, muka pohon jengkol, dan belakang pohon pete. Karena nggak ada kegiatan, oke lah, chatting aja dah. Ini Jakarta, Bung. Godaannya terlalu banyak. Tapi heran mereka tolak semua itu. Saya percaya justru ada yang jatuh cinta sama mereka juga. Percaya enggak? Ini cantik-cantik semua anak-anak rebanan ini. Cantik sekali. Untung anak saya sudah menikah. Jika tidak saya mau pilih salah satu dari antara mereka. Karena sekarang ini kita sudah nggak bisa ngatur anak kita lagi soal jodoh, ngerti? Dia ngatur sendiri. Dia pilih sendiri. Mama tahu apa? Ini cinta urusan pribadi, bukan urusan warisan. Jadi saya cari sendiri. Nah tinggal dia cari sendiri, salah dah. Kita sudah dari gaya jalannya saja calon suamimu ini pasti malas nak. Kau kawin sama anak malas nak. Kau tahu sendiri kan akibatnya. Hari Sabtu diberkati Pak Yakub Nahwai. Hari Senin kau sudah bawa baki. Apa tuh baki? Onde-onde. Kue cucur. Habis kue cucur. Pisang goreng. Pisang goreng. Ompus-ompus. Ompus-ompus bersama dengan onde-onde. Haleluya. Lah, suami cuman tidur. Sedang yang dagang adalah istri. Jadi nona-nona manis, kau kalau mau cari pacar, Om Pendeta punya resep. Lihat cara jalannya. Ngerti? Kalau jalannya udah, boro-boro putuskan cinta itu. Kau tidak mampu memutuskannya, aku akan datang bawa gunting rumput untuk memutus. Tapi kalau dia jalan seperti dikejar anjing gila, segera laporkan, lamar, walaupun mukanya jerawatan semua. Jerawat itu gampang, ngerti? Jerawat di muka jauh lebih baik dari jerawat hati. Daripada kau susah ke depan, mama udah umur 70. Semestinya kau sudah siap untuk membagikan rezeki sama mama. Dan bilang, Ma, Om Yakub mau berangkat ke Hulen Turno. Mama ikut gi. Benar nih nak. Memang aku dan suami sudah ajak runding, Ma. Mama punya tiket kami kasih. Dan juga uang untuk belanja sesuka hati mama. Karena waktu kecilku mama kasih uang jajan. Di hari tua aku tidak bisa kasih uang jajan karena mama kan tidak bisa jajan lagi. Tapi mama mama beli saja sesuka hati mama. Siapa tahu mama sampai di Israel ada batu yang lebih cantik dari batu akik. Mama beli. Jangan orang lain lihat batu, mama cuma ngiler. Biar di hari tua mama pakai batu akik. Karena masa kecil mama kan kurang bahagia. Biar di hari tua mama bahagia. Aduh, betulkah ini nak? Mama mau lap air mata dulu. Itu. Jangan di hari tua mama udah pakai tongkat. Masih ngeluh. Mak, lihat bibi saya, Mak. Kenapa biru begitu nak? Ditempelin tigor, Mak. Kenapa kau ditempelin nak? Habis aku cuma bilang tigor. Mau jadi apa kita ke depan? Hanya kau cuma merono, merene, mangan. Wis mangan, turu. Wis turu, merono, merene. Wis merono, merene, ngising. I'm sorry. Ngising artinya going to the toilet. Haleluya. Mau jadi apa Tigor? Kita nggak bakalan punya rumah. Boleh kau dengar khutbah Om Pendeta, harap gaji, gak bakalan punya rumah. Harap Tuhan bakalan punya rumah. Tapi Tigor, tetap harus ada gaji. Harus ada gaji Tigor. Saya kadang tuh beli sabun cuci aja dulu minimal. Ini gaji juga enggak. Cuman gedein badan aja kerjaan lu. Gara-gara itu mak, dia tempelin aku mak. Untuk aku ngelek mak, kalau nggak copot gigiku satu mak.
Mama udah bilang apa nak? Dari dulu mama bilang Tigor ini bukan pasanganmu nak. Dari cara jalannya aja bebek lebih cepat dari jalannya nak. Haleluya. Nah, kura-kura jalan lebih cepat dari dia nak. Mama udah bilang. Kan mama ini sudah makan asam garam nak. Di Tarutung udah sekian tahun. Medan sekian tahun, Gang Sentiong sekian tahun, Rawamangun sekian tahun. Waktu mama tinggal Rawamangun nak, itu masih rawa-rawa nak, belum mangun apapun di sana. Jadi mama dia makan asam garam nak, segala usia sudah mama jalani. Mano bilang nak, jangan. Jawabmu katanya cintamu sudah sampai di ubun-ubun, tinggal tembus dikit lagi. Jadi Namo bilang apa nak? Pilihanmu membawa begini, kau tanggung sampai mati nak. Daganglah nak, siapa tahu Tuhan Allah merubah nasibmu lewat dagangan. Siapa tahu kau jumpa dengan orang kaya, karena kau lebih rajin beribadah. Orang kaya bilang, kayaknya aku lihat mukamu katanya butuh rumah ya. Kau butuh rumah ya. Iya kan? Lah ada orang kaya aja cuma main tunjuk. Udah ke Israel belum? Ada orang kaya yang tunjuknya udah ke Israel belum? Ya cuma dia urusannya Israel saja. Ada kaya yang lain lagi, kayaknya butuh rumah ya. Ada, ngerti? Karena di dunia ini bukan cuma satu orang, ada macam-macam orang yang Tuhan Allah titipkan uangnya di dalam tangan mereka. Lah di ikan saja Tuhan Yesus titip uangnya kok. Pernah kau dengar cerita Tuhan Yesus titip uangnya di mulut ikan? Waktu orang datang tanya, kau bayar pajak nggak? Bayar. Kau sendiri, aku dan murid-muridku. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, pergi nangkap ikan di danau Galilea. Buka mulutnya ada ikan, ada ikan lagi. Buka mulutnya ada duit, bawa kemari. Jadi kalau Tuhan titip ikan di danau Galilea, dia bisa titip juga di danau Toba enggak? Dia bisa titip juga di danau Sunter enggak? Lah ini kok percaya sama Tuhan Allah, katanya dia mampu melakukan segala perkara, kok gak percaya kata di danau Sunter ada Tuhan Allah punya duit, di danau Towiti, danau Toba, di danau Galilea, di mana saja Tuhan Allah titipkan duitnya karena dia sangat kaya. Ikan saja berpartisipasi untuk menerima titipan uang Tuhan, apalagi yang bernama Budiman, yang bernama Sarjono, yang bernama Joko. Joko dulu bukan Jokowi, Jokowi mah presiden, Joko doang, jangan tambah-tambah. Haleluya, dalam tangan orang kaya juga Tuhan titipkan duitnya. Haleluya, karena kita nggak datang bawa apa-apa, semua punya Tuhan Allah. Tinggal kau keluar dari gereja dengan hati yang berkata bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Baru kau mau langkah mau tinggalkan pintu gereja, orang kaya bilang, dari muka katanya perlu mobil ya. Saya kebetulan punya mobil 6, saya mau berangkat ke Belanda, tinggal kau pilih mana kau suka. Saya mau berangkat ke Belanda aja, saya nggak tinggal lagi di sini, karena di sini banyak nyamuk. Gara-gara apa enggak Tuhan Allah itu bisa bekerja? Ada orang pindah gara-gara nyamuk. Ada orang pindah gara-gara kecoa. Ada orang pindah gara-gara dia nggak suka sama tetangga karena gotnya dimampetin. Aduh, kalau kita bicara Tuhan Allah punya bekerja mah ada saja. Karenanya kita percaya bahwa Tuhan bisa bekerja ya. Anak-anak kita mesti rohani. Karenanya saya runding dengan bagian sekolah. Ini tahun 2050 sesuai dengan khotbah kemarin, minggu lalu, bahwa kekristenan dengan agama muslim itu sama. Dan anak-anak kita pada zaman itu katanya mereka tidak suka agama. Mereka nggak suka beribadah. Jadi kalau sekarang ini kita nggak mulai didik mereka dari sekarang, tidak tertutup kemungkinan generasi ke depan setelah 35-40 tahun ke depan kita tidak menjumpai lagi gereja. Gereja akan tidak akan sama seperti di Belanda. Di Belanda sekarang gereja kosong. Orang-orang lebih senang ke dunia daripada senang ke gereja. Tidak bisa juga dipungkiri bahwa orang tidak dapat apa-apa di gereja. Doa nggak ada, penyembahan nggak ada, dan firman Tuhan pun nggak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ke depan. Karena itu saya runding dengan bagian sekolah. Kami buka 50 orang untuk uang pangkal untuk sekolah mulai playgroup, TK, SD, SMP, SMA. 10 orang tiap angkatannya.
SD 10, playgroup 10, SD 10, SMP 10, SMA 10. 10 gratis uang pangkal. Uang pangkal itu 7,5 juta sampai 10 juta saya bebaskan. Uang sekolah 50% diskon. Siapa cepat dia dapat hanya 10. Dan kalau misalnya dites nggak berhasil, jangan marah. Karena ini sekolah terlalu berkualitas. Nomor 1 di Kelapa Gading Permai, nomor 7 seluruh Jakarta Utara. Jadi Gandhi Memorial School pun kita mengalahkannya. Nomor 1 di Kelapa Gading Permai untuk Mandarin, Inggris, dan matematika. Piala 1 lemari sebagai penghargaan dari berbagai disiplin yang mereka telah menangkan. Anak-anak setiap bulan sekali rutin saya doakan. Saya bersama pendeta-pendeta kami kumpul dan doakan mereka satu-satu. Untuk patahkan segala roh kejahatan. Roh yang suka melawan. Roh yang memberontak kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami andalkan Tuhan. Dan anak-anak ini manis-manis. Lulus sebagian besar 100%. Karenanya kalau dites nanti tidak lulus anak Bapak Ibu Saudara sesuai dengan himbauan saya ini, jangan marah. Jangan bilang gereja cuma mulut besar. Gereja cuma bilang gratis, nggak taunya anak saya nggak diterima. Mohon maaf. Ada tim yang mengujinya, bukan saya. Jadi karena itu manfaatkan kesempatan ini. Besok Senin datang ke kantor sekolah, lapor. Mereka sudah dipersiapkan. Uang pangkal yang 7 juta sampai 7,5 juta sampai 10 juta itu saya bikin gratis. Uang sekolah pun 50% diskon. Bawa tanda bukti bahwa seorang anggota GBI mau bersarung. Itu salah satu persyaratannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak mesti dididik karenanya dengar doa saya. Saya doakan untuk sekolah, saya doa begini. Bapak di sorga berkati lembaga ini. Bukan saja tempat di mana kami bagi ilmu, tapi kami bagi iman kepada Yesus Kristus. Kapan lagikah firman Allah berkata, didiklah anak muda jalan Tuhan, maka di hari tua mereka tidak akan melupakannya. Saya percaya Maria adalah seorang ibu yang sangat dedikasi. Dia lebih dari Hana dalam Alkitab yang membina Samuel. Sehingga Samuel berada di dalam rumah Tuhan. Alkitab berkata setelah Samuel lepas susu, maka Hana mengantarkan dia pergi ke bait Allah. Dan di sana bersama Imam Eli. Dia kangen mendapatkan anak ini bertahun-tahun. Dilecehkan oleh Penina, istri kedua. Tetapi dia tetap sabar. Dia menanti setelah suaminya Elkana setiap tahun pergi ke bait Allah. Seperti lazim diperbuat Yusuf dan Maria. Tetap Hana mengikuti Elkana pergi ke bait Allah. Sepanjang jalan betapa dia dilecehkan oleh Penina, istri kedua daripada Elkana. Cara jalannya menjengkelkan Hana. Lirikan matanya menyakitkan hati. Cara membuka perbekalan di jalan untuk makan, dia merasa seperti sekam, seperti minum, lagi bukan minuman, tapi racun yang membunuh. Tapi Tuhan mendengarkan doa. Setelah dia mendapatkan seorang yang dia anak laki-laki, dia beri nama Samuel. Dia rela pisah dengan anaknya, karena dia rela bahwa dia telah berdoa biar anak ini menjadi alat bagi Tuhan. Dibawanya ke bait Allah. Hanya sewaktu-waktu dia tengok keperluannya yang dia supply. Tapi untuk menyatakan rasa kangen mama dan anak, dia rela menyingkirkan asal untuk Tuhan. Saya percaya Maria lebih dahsyat dari Hana. Sehingga Tuhan Yesus dalam umur yang begitu muda telah begitu luar biasa, karena ini pasti didikan mama. Karena Tuhan Yesus bukan sekedar anak Allah, tetapi dia anak manusia. Dia bukan saja anak Allah, tapi anak Daud.
Artinya keturunan manusia ada dalam dirinya. Dia Allah yang berbungkuskan kelembagaan manusia. Berarti sifat manusia ada pada dirinya, karenanya dia bisa tidur. Ada sifat manusia dalam dirinya, karenanya dia lapar. Ada sifat manusia di dalamnya karena dia jeritan Eli, Eli lama sabachtani. Dan dia melakukan dua-duanya. Baik Allah di dalam dirinya maupun sifat manusia yang dalam dirinya, dia laksanakan kedua-duanya. Karenanya setelah dia ditemukan setelah 3 hari dalam bait Allah, ayat 50 dan 51 berkata begini, dengar saya baca. Ayat 50 dikatakan di sana, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka, yaitu perkataan di mana kenapa kau mencari aku. Ayat 50. Ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Bayangkan, ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup di dalam asuhan mereka. Dia tidak berkata kepada mamanya, udah mama pulang aja dah, saya mau tinggal di sini aja, saya kan anak Allah. Cuman mama doang yang dipinjam untuk menjadi saluran saya hadir di dunia. Enggak, dia pulang bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus mulai tampil di muka umum kapan berapa umur? 30. Dan 3,5 tahun dia melayani, lalu dia mati. Berarti bayangkan dari 12 tahun sampai 30 berapa tahun tunggu? 18 tahun. Berarti 18 tahun, 18 kali setiap tahun pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Berarti setiap tahun Tuhan Yesus dan Yusuf dan Maria bolak-balik 18 kali. Tapi kita tidak jumpai bahwa kembali Yesus hilang. Dia sudah mengerti karena Maria berkata, nak, kau bikin kami cemas. Cukup 1 kali. Itu anak baik. Anak baik mah begitu. Sekali tegur mah, baik mah, saya nggak ulang lagi mah. Kau usah perlu diancam. Awas ya, sekali lagi, papa nggak beli motor, papa nggak kasih uang jajan, jajannya pakai daun kering. Nggak usah perlu diancam. Anak baik mah sekali kesalahan udah dia tahu, dia nggak bakal mengulangi kesalahan itu kedua kali. Karenanya tidak pernah terdengar 18 kali pergi ke Yerusalem, 18 kali hilang. Bikin susah orang tua. Tuhan Yesus 1 kali cukup. 18 tahun dia tunggu di bawah asuhan mereka. Tadi majelis tanya sama saya, lalu selama 18 tahun itu Tuhan Yesus kemana ya? Ya di bawah asuhan orang tua. Di Nazaret. Pergi ke sinagog. Yesus punya pekerjaan apa? Tukang kayu. Berarti gergaji, serut. Orang punya kursi patah kaki. Shalom, shalom. Orang panggil, hei Yesus, ini gimana patah ke kursi? Bisa, saya pergi, masukin. Berapa hari? 2 hari. Berarti kan peristiwa yang wajar-wajar kan kentara terus. Di bawah asuhan. Gak mungkin kata Tuhan Yesus main gitar aja duduk. Hevenu shalom alehem, hevenu shalom alehem, hevenu shalom alehem, hevenu shalom 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 alehem. Maria begitu pel, Tuhan Yesus pindah lagi kemari. Hevenu shalom alehem. Kalau begini kelakuannya, ayat 52 tidak terpenuhi. Hadirkan ayat 52 di layar. Lalu kita membaca ayat 52. Ayat 52, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh siapa? Allah dan manusia. Berarti nggak menjengkelkan. Semua orang sayang sama Tuhan Yesus. Anak-anak kecil, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, kemana Tuhan Yesus pergi berbondong-bondong orang ngikutin. Siapa tuh? Kok diiringin orang? Tuhan Yesus. Jangan saudara jadi orang yang gak disayang orang.
Orang dengar saudara, ambil palang pintu, biar kita hajar dia. Rahasia sukses adalah disenangi Tuhan Allah dan disenangi manusia. Makanya saya bilang, kalau saudara sukses, buka jendela, keluarin kepala, nengok ke atas, nengok kiri kanan. Kenapa? Nengok ke atas artinya sadar oleh bantuan Tuhan Allah lah saudara berhasil. Nengok kiri, nengok kanan artinya bantuan istri, bantuan mertua, edar, lain, namboru, dan segala macam tulang. Dan juga yang lain-lain. Saudara ingin sukses, hidup begitu rupa, disenangi oleh Tuhan Allah dan disenangi oleh manusia. Haleluya. Begitu disenang sampai dia bilang, apa Budia? Oke, nggak usah pakai borah, pinjam uang. Bapak mau pinjam uang berapa? Boleh 5 miliar? Jangankan 5 miliar, 1 triliun pun jadi. Pingsan dulu. Karena 1 triliun tanpa borah. Karena apa? Orang senang. Orang suka. Makanya kalau ngomong tuh betul, ayah jangan suka bohong-bohong. Berani bilang janji sama orang, besok saya bayar utang saya, bayar. Jangan cuman janji melulu, omong besar tapi hasilnya nol semua. Taruhlah ada meleset sedikit nggak apa-apa. Namanya manusia kalau bukan meleset, bukan manusia. Siapa saja yang nggak pernah gagal? Tuhan Allah, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Hanya Allah nggak pernah gagal, ngerti? Kalau kau nggak pernah gagal, justru Tuhan Allah tersinggung karena kau sama dengan dia, ngerti? Gak boleh sama dengan Tuhan Allah, dapat toki, dapat getok. Karena kalau kita sama dengan Tuhan Allah, Allah gak boleh sama. Siapapun gak boleh sama dengan dia, termasuk kita. Makanya bawa diri jangan seperti Tuhan Allah, bawa diri biasa-biasa aja seperti manusia. Ngerti sopan santun? Apa kabar? Baik. Jangan orang, apa kabar? Itu bukan manusia, ngerti? Lah ada binatang aja kita ulus-ulus aja, dia baik. Monyet itu paling sayang sama manusia. Tapi saudara boleh galak dia, dia langsung dari jauh saudara. Monyet aja nggak suka, apalagi manusia. Ngerti? Jadi kita lihat sini, bawa diri baik-baik. Kemanusiaan aja, kita bawa diri kita sebagai manusia, kita memuliakan Tuhan yang menciptakan manusia. Haleluya kan? Luar biasa pengadaan Tuhan itu. Makanya kalau kita disenangi Tuhan, jadi saya percaya Yusuf dan Maria senang sama Tuhan Yesus. Karena setiap pagi pekerjaan rapi. Bengkel kayu semua dibereskan. Pagi-pagi bersih. Gak ada pembantu. Zaman itu mana ada pembantu? Apa ada Tuhan Yesus punya adik perempuan? Nggak ada. Saudara Yakubnya ada. Yakub. Tapi saya nggak tahu Yakub ini malas apa rajin, saya nggak tahu. Tapi pasti Tuhan Yesus kerja, menggaji. Waktu itu kan nggak ada handphone, nggak ada email, nggak ada SMS. Pasti antar, bawa pakai keledai, antar kursi. Keledai, antar orang punya pesanan. Di bawah suan, berapa tahun? 18 tahun. Dia sabar. Makanya adik-adik muda di sini, jangan pingin jadi orang kaya mendadak, Pak. Jangan jadi orang hebat mendadak, nggak ada. Mulai dari bawah. Makanya kalau mau ingin berhasil, ngerayap. Orang-orang berhasil itu mulai dari bawah. Jangan mulai dari tengah. Yang ngerayap dari bawah. Orang-orang hebat itu. Jalan kaki. Saya senang baca riwayat orang-orang hebat. Saya baca bos orang hebat dari Bank BI. Kelahiran Makassar. Dia jual ayam potong. Dia jual tahu. Pada zaman Jepang dia naik sepeda. Orang-orang yang menderita dari bawah, itu orang-orang hebat. Karenanya tenang. Kau belum dapat kesempatan untuk jadi orang hebat, sabar. Jangan kaya mendadak. Kalau kaya mendadak mesti mencuri, mesti korupsi. Sayang kan? Di muda naik mobil, di hari tuanya naik ojek. Di muda pakai ruangan karpet dan AC. Di hari tua
penghuni penjara Cipinang kamar 10 tulu. Sayang. Biar di muda mantap, tua mantap, di hari tua pensiun muda. Umur 60 sudah pensiun. Lalu dengan istri melayani. Bukan kata habis hari tua jalan-jalan. Minggu pertama Hong Kong, minggu kedua Hawaii, minggu ketiga Amerika. Bukan itu. Semakin tua semakin rohani. Jangan semakin tua semakin duniawi. Hari mudanya haleluya. Setengah tua halelupa. Udah tua bangka halilintar. Tetap muda haleluya. Di setengah tua haleluya. Hari tua haleluya, haleluya, haleluya. Itu baru kita betul-betul disenangi Allah dan disenangi manusia. Tuhan Yesus sabar menanti masanya. Karenanya Tuhan Allah berada dalam baitnya, lewat apa? Penyembahan. Dia nyatakan kuasanya. Mulai apa? Doa disampaikan. Hadiratnya dinyatakan. Mulai firman Tuhan. Karena dalam ibadah itu tidak mungkin disebut ibadah kalau tidak ada doa, tidak ada penyembahan, tidak ada firman. Disitulah orang membukakan Taurat Tuhan dan menyampaikan kepada umat. Mereka menerima Taurat Tuhan dengan sukacita dan gembira hati. Olehnya apa yang terjadi? Taurat disampaikan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa sesungguhnya gereja punya kekuatan hanya ada pada firman. Walaupun mewah gedungnya, walaupun berbagai fasilitas mewah lainnya, tapi kalau kekuatan firman tidak ada, lalu gereja seperti kehilangan sesuatu. Kehilangan kekuatan terbesar jika gereja tidak punya firman. Karenanya betapa bergumulnya para pendeta menghadirkan khotbah yang bisa memenuhi jawaban, memenuhi kebutuhan dari orang-orang modern, orang-orang yang semakin tidak lagi rohani, orang-orang yang duniawi saja. Bagaimana mereka bisa terpikat dengan firman. Ini menjadi pergumulan berbagai gereja pada zaman akhir ini. Karenanya seminar dan konferensi anak pendeta yang akan diadakan di akhir bulan ini tanggal 30. Dan Pak Dali Sutanto adalah ketua panitia daripada gerakan yang besar ini. Beliau kami percayakan dari gereja untuk memimpin konferensi ini. Konferensi anak pendeta pertama di Indonesia. Ada konferensi anak pendeta. Di mana di dalamnya konferensi ini kita bina anak pendeta supaya mereka tidak masa bodoh dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka kembali kepada gereja, terlibat tidak perlu menjadi pendeta, tapi minimal terlibat dalam pelayanan, entah ikut paduan suara, entah ikut mengatur sound system, mengatur listrik, mengatur apapun. Dia terlibat dalam pelayanan. Dia membuktikan bahwa dia care, dia peduli terhadap pekerjaan Tuhan itu. Dan juga kepada bapak-bapaknya pendeta, kami bikin semacam seminar dengan tema Winning in the Pulpit, menang di mimbar. Bagaimana menyampaikan firman Allah dengan benar, firman Allah dengan gaya yang hidup, tidak membacanya seperti baca berita televisi, di mana cuma mata terpaku kepada kertas dengan lihat ke atas, tapi menyampaikan dengan gaya yang hidup. Itu dipelajari, ada ilmunya. Dan itu akan kita bahas selama 3 hari ini. Karenanya kami sangat mengharapkan dukungan saudara. Kami himbau pakaian-pakaian bekas layak pakai yang ada pada saudara, kirimkan kemari. Kami bagikan kepada pendeta-pendeta daerah yang memerlukannya. Bapak Ibu saudara pingin mungkin membantu dalam keuangan. Ada kira-kira hampir 475 pendeta dari daerah yang ingin hadir. Mereka berkata, kami tanggung ongkos kami Pak, asal hotelnya saja dan makannya bagaimana kalau bapak-bapak di sana bisa ini. Kami siapkan hampir 500 pendeta yang kami subsidi dengan hotel dan makannya. Saudara ingin berpartisipasi menggenapi firman, secangkir air sejuk saja yang diberikan kepada seorang bernama murid Tuhan tidak akan hilang pahalanya. Saya himbau saudara, mungkin kalau saudara bilang bagaimana kalau saudara bisa terima pendeta di rumah saudara. Saudara pingin memenuhi itu. Yang di mana ada kamar Elisa, di mana ada orang yang bikin rumah, ada kamar bagi hamba Tuhan. Tapi kalau saudara tampung hamba Tuhan di rumah saudara, saudara rasa terusik. Mau pakai celana pendek, ada pendeta. Nyonya mau pakai daster, ada pendeta. Sehingga saudara pakaian formal terus setiap hari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, karena ada pendeta. Ada cara lain, saudara sumbang 250.000, pendeta kita titipkan di hotel. Ada sekitar Kelapa Gading hotel-hotel keren-keren yang harganya murah.
Sebenarnya hotel yang paling murah di Kelapa Gading ini 375.000. Sudah dites semua. Itu hanya hotel doang, belum termasuk makan. Sehari 3 kali. Tapi kami buka harga saja 250.000. Kalau sudah ingin ambil seorang pendeta, sudah punya berkat lebih, ingin nyumbang lebih dari itu, silahkan. Banyak memberi, banyak diberkati. Demikian firman. Jadi mari kita berpartisipasi. Sampai pada akhir bulan ini kami tutup. Kami tidak terima lagi karena semua sudah datang. Dan banyak sekali. Besok Selasa saya dan putra saya terbang ke Sabah dan diundang untuk berbicara di sana 3 hari berturut-turut KKR. Jadi saya punya putra khotbah siang, sedang saya malam untuk ratusan bahkan mungkin ribuan orang Kristen yang ada di Sabah, di kota Marudu, bagian selatan dari Sabah, kota pertama di mana saya pertama kali berkhotbah ada kurang lebih 25 tahun yang lampau, di mana saya dan nyonya mandi di sumur, tukar baju di belakang pohon yang tumbang. Saya tidak tahu bagaimana 20 tahun ke depan. Sekarang ini kota Marudu sudah jadi bagaimana, saya nggak tahu. Dan mereka kembali ingatkan saya, Bapak, kami butuhkan Bapak lagi. Hadir, dan putra saya diundang. Jadi kami berdua pergi besok hari Selasa dan pulang hari Jumat, dan Minggu tetap kami berada untuk melayani saudara. Karena ini pekerjaan utama saya, berkhotbah dari mimbar. Bapak Ibu Saudara, gereja memerlukan orang-orang yang menyampaikan firman cara hidup, tidak keluar dari firman Allah, tetapi menjawab kebutuhan orang dan meninggikan seorang yang bernama Yesus Kristus yang usia 12 tahun beralam baitnya. Dan di sana dia berada. Karenanya Tuhan Allah hadir dan menampakkan dirinya. Lewat apa? Lewat penyembahan hadiratnya dinyatakan. Lewat doa kuasanya dinyatakan. Lewat pemberitaan firman, keinginannya, kehendaknya dinyatakan. Dan apalagi yang keempat, mulai mujizatnya. Dalam ibadah ada mujizat. Karena surat datang ke gereja, jangan datang tanpa persiapan. Datang dengan keyakinan, hari ini saya mau jumpa Tuhan. Dan saya percaya hari ini penyakit saya disembuhkan. Hari ini masalah saya dibukakan jalan. Saya percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Datang dengan keyakinan. Firman Allah berkata orang yang beriman itu dia yakin Allah ada. Dan memberi upah bagi orang yang mencarinya. Kita hari ini datang tidak mencari siapa-siapa. Kita nggak cari manusia di sini. Kita nggak cari pendeta Yakob Nawai di sini. Kita mencari Yesus Kristus yang berkata, di mana 2-3 berkumpul dalam namaku, aku berada di antara mereka. Haleluya. Dia ada di sini dan siap melakukan mujizatnya. Karenanya setiap kali datang ke gereja, datang dengan sikap hati. Hari ini Tuhan saya akan jumpai. Dan saya percaya jika aku berseru, Abba ya Bapa, dicendengkannya telinganya kepadaku. Datang dengan keyakinan semacam itu. Dan Allah berurusan dengan orang beriman. Dia tidak berurusan dengan orang ragu-ragu. Dia tidak berurusan dengan orang-orang yang bertanya apa iya, apa iya. Tidak, dia berurusan dengan orang-orang yang percaya. Aku yakin dan aku percaya. Karenanya dalam gereja kita sekarang kita mengadopsi pengakuan iman rasuli. Kenapa? Habis doa pembukaan, kita mulai dengan aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, anak yang tunggal yang dikandung oleh perawan Maria, lahir dan mati pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Kita menyatakan aku percaya, bukan aku ragu-ragu. Ini penting. Kekurangan banyak aliran Pentakosta, orang gak pernah tahu pengakuan iman rasuli. Anda punya anak, Anda sekolahkan ke Amerika, apalagi universitasnya Universitas Kristen. Salah satu pertanyaannya berbunyi begini. Do you know Apostle Creed? Apakah surat tahu pengakuan iman rasuli? Dia nggak tahu. Hah? Kau Kristen apa bukan sih? Kristen. Kristen pun nggak tahu pengakuan iman rasuli. Kasar nggak bisa bilang kata di gereja saya nggak diajarin. Harus diajar. Kembali kepada pendeta kan? Kan nggak salah dong. Masa kita di pengakuan gereja aliran Pentakosta mengakui pengakuan iman rasuli aja, lalu halilintar sambar menyambar, lampu pada copot semua. Lo ada kegunaannya kok. Penting. Hafal. Anak-anak kita di sekolah minggu sudah hafal, remaja hafal, kaum muda hafal. Pergi sekolah kemana-mana, orang tanya, dia tahu. Sudah boleh percaya, boleh tidak. Waktu anak saya, putri saya sekolah di Portland, ke Portland itu ada 2 jalur, lewat Los Angeles bisa, lewat San Francisco. Jadi begitu saya di Los Angeles nggak ada masalah.
Begitu sampai di San Francisco, saya masuk dari situ. Lalu bagian imigrasinya tanya, where is your job? What is your job? My job is a pastor. Dia tanya, apa pekerjaan saudara? Pendeta. Lalu dia tanya lagi nih, can you mention John 3:16? Apa kau bisa ucapkan Yohanes 3:16? Coba kalau saya nggak hafal. Nggak masuk. Loh, kok pendeta kok nggak tahu Yohanes 3:16? Oh, saya langsung hafal, hantam saja pakai bahasa Inggris. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Langsung dia bilang apa? Go. Saya nggak pakai bahasa Indonesia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mana dia ngerti. Saya hantam pakai bahasa Inggris. Makanya jangan main-main. Karena mereka sekali tahu saudara dusta, cap, dia langsung cop di stempel saudara, ini pendusta. Kemana-mana, pintu terkunci. Jadi jangan main-main. Pengakuan iman rasuli mesti kita tahu. Doa Bapa kami mesti kita tahu. Hafal mati. Berguna ke depan, apalagi anak-anak kita. Karenanya saya pikir saya tidak salah. Mungkin sudah terlambat ini waktu buka kesempatan di sekolah. Karena saya pikir sekolah ini mesti dimanfaatkan oleh kita. Karenanya untuk sementara kita lihat dulu. Kalau semua gratis, takutnya sekolah nggak bisa running. Karena guru-guru juga dibayar mahal. Karena namanya juga guru-guru itu kan semua guru-guru pindahan. Karena gaji lebih baik, fasilitas lebih bagus, makanya dia pindah. Jadi tolong manfaatkan 50 orang saja untuk sementara, kami terima dulu. Kami lihat jalan lancar, semua oke, nggak ada masalah. Kita tambah lagi, kita buka kesempatan berikut. Yang sementara 10 anak untuk playgroup, 10 anak untuk TK, 10 anak untuk SMP, 10 anak untuk SMA. Kita buka taraf begitu aja dulu. Manfaatkan kesempatan ini, uang pangkal gratis, uang sekolah 50% diskon. Karena kita buka kesempatan supaya anak-anak kita dididik jalan Tuhan selagi kesempatan ada pada mereka. Jadi Tuhan menyatakan dirinya dalam bait-Nya. Karenanya keharusan berbakti ke rumah Tuhan. Pertama karena mulai pujian dan penyembahan, Allah menyampaikan hadirat-Nya. Mulai doa, Allah menyampaikan hadirat-Nya. Mulai firman, Tuhan menyampaikan hadirat-Nya. Mulai mujizat. Sebenarnya Petrus dan Yohanes waktu mau pergi ke bait Allah untuk sembahyang, di sore hari mereka jumpa di pintu elok seorang lumpuh yang sedang mengelurkan tangan minta emas. Lalu Petrus berkata kepada orang lumpuh ini, pandang kami. Emas dan perak tidak ada pada kami, tapi apa yang ada pada kami, kami berikan padamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Alkitab berkata seketika dia bangkit dan dia berjalan. Masuk ke dalam bait Allah dan mengelu-elukan Tuhan. Semua terheran dan berkata, bukankah dia itu orang lumpuh di pintu elok? Bayangkan, di luar bait Allah ada mujizat, dalam bait Allah tidak ada mujizat. Karenanya saya selalu memakai kesempatan untuk setiap pertemuan semacam ini. Saya doakan yang sakit, saya doakan yang punya masalah. Karena gereja rumah doa, gereja rumah mujizat, gereja rumah di mana menemukan makanan yang bernama firman Allah. Berikan tepukan tangan buat Tuhan. Yang kedua, kita harus berada di rumah Tuhan oleh karena Allah menyuruhnya. Allah menyuruh kita bekerja 6 hari. Hari ke-7 kita istirahat. Allah saja istirahat di hari ke-7 pada waktu dia menciptakan alam semesta 6 hari. Dia memberikan teladan, dia memberikan contoh bahwa hari ada satu hari di mana Allah kembali memulihkan kita baik secara tubuh, secara jiwa, secara roh. Dari hari pertama sampai 6 hari terkuras tenaga kita, terkuras jiwa kita, terkuras roh kita. Lalu Allah cuma butuh 1 hari untuk lewat hari itu dia pulihkan kita kembali. Supaya kita mendapatkan semangat baru, mendapatkan roh yang baru, mendapatkan jiwa yang baru. Karenanya dia berkata 6 hari kau bekerja, hari ke-7 lah hari sabatnya Tuhan, hari di mana kau tidak boleh bikin apa-apa.
Allah berkata kepada mereka tentang makanan yang turun dari sorga bernama mana. Dia berkata 6 hari kau pungut mana, hari ke-7 mana tidak ada pada hari itu. Jangan dikata hari ke-7 juga kau repot, kau sibuk juga, pergi ke ladang untuk cari, kau cari sampai sore, tidak ada mana, karena aku tetapkan mana tidak ada pada hari ke-7. Mana cuma ada pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Mana tidak ada pada hari ke-7. Jadi kalau kita so aksi juga, so serakas juga, so rakus juga, so gelojoh juga, bekerja juga pada hari ke-7, berkat nggak ada. Kalau sudah berkata, Pak, Bapak cuma ngomong, Bapak nggak pernah berdagang sih. Orang tuh kalau dagang hari Minggu tuh justru paling rame. Betul, kan saya cuma lihat rame doang kan. Tapi sudah nggak lihat bagaimana akibat dari apa yang sudah dapatkan pada hari Minggu. Kan sudah nggak pernah kepikir. Dulu kan pernah sudah kalkulasi, pernah sudah duduk dihitung hari pertama sampai hari ke-6 berkat-berkat apa saja saya dapatkan. Hari ke-7 yang saya dapat malah hilang melulu, marah habis melulu, macam-macam. Kalau Tuhan mau ambil berkat dari kita, mari kita ikut firman aja. Hari ke-7 nggak ada mana. Mari baca ayatnya supaya lebih tambah mantap. Kita baca bersama Keluaran pasalnya yang ke-16 ayatnya. Keluaran 16 ayat 26, baca di layar 1, 2, 3. 6 hari lamanya kamu mengungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Roti tidak ada pada hari itu. Jadi kalau kita mengotot juga boleh, nggak jadi soal. Tapi nggak ada berkat pada hari itu, nggak ada roti pada hari itu. Yang ada cuma pada hari saat pertama sampai 6 hari. Hari ke-7 enggak ada. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Pada hari apa? Hari Sabatnya Tuhan. Coba kalau kita kan, kita relax saja. Hari Minggu bawa keluarga, datang kemari, ikut lihat anak-anak. Semestinya dari dulu saya punya program. Habis kebaktian ada seminar apa, seminar kesehatan, sehingga kita ada restoran makan, begitu ikut seminar lagi, relax pulang sore-sore. Ngapain kita mesti ngotot? Sepertinya kita tuh kayak nggak ada hari lagi gitu. Kayak kita nih hanya oleh kekuatan kita lah berkat itu datang, oleh kerajinan kita lah berkat semua ada. Betul, rajin harus. Tapi mari kita ikut aturan main dari pemberi segala berkat. Punya mula ketenaran, kekayaan, kemakmuran, kejayaan. Tuhan punya. Dan dia kasih tahu juga rumusan mendapatkannya. Apa kurang baik Tuhan itu? Dia genggam semua perkara. Dan dia kasih tahu juga bagaimana mendapatkannya. Apa enggak baik Tuhan itu? Dia bilang tidak ada roti pada hari ke-7. Yang adanya cuma hari saat pertama sampai ke-6, hari ke-6. Karenanya Allah menyuruh kita harus berada dalam baiknya pada setiap hari ke-7 itu. Karenanya nggak salah moto kita, apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Yang kedua, kita berada dalam bait Allah adalah merupakan sebuah keharusan. Karena Allah berada di sana. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Waktu Tuhan Allah menjawab doa Salomo, di mana Salomo berkata, Tuhan bertanya, apa anakku yang kau kehendaki yang aku akan perbuat padamu? Lalu Salomo berkata, berikanlah aku hikmat supaya aku dapat mengatur umatmu yang banyak ini. Dan pada waktu dia membangun bait Allah, dia berdoa, minta Tuhan memakai bait Allah ini menjadi rumah bangsa-bangsa. Lalu Tuhan menjawab, aku menguduskan rumah ini. Dan ini kalimat menariknya, dan mataku dan hatiku berada di dalamnya. Bukankah kita butuh itu saja dalam gereja? Kita butuh mata Tuhan. Dan dia katakan mata Tuhan mengamat-amati.
orang berada dalam bait-Nya yang kudus. Jadi saudara tidak usah perlu panjang lebar mengutarakan isi hatimu. Tuhan tahu, matanya mengamati. Dia tahu kebutuhan para janda. Dia tahu kebutuhan para duda. Dia tahu kebutuhan anak yatim maupun juga anak yatim piatu. Dia tahu semua pergumulan orang-orang biasa dan orang-orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan. Semua tidak lepas dari matanya. Bahkan dia berkata, rambut di kepala aku hitung dan seutasnya pun tidak akan gugur tanpa aku mengizinkannya. Kita butuh mata Tuhan dalam persekutuan kita. Karenanya kau tidak usah ragu. Tuhan tahu persis pergumulan saudara. Hanya berlaku satu hukum. Mintalah, maka kepadamu akan diberi. Kau minta kecil dapat kecil, minta sedang dapat sedang. Minta besar dapat besar, minta amat besar dapat amat besar. Mintalah. Apa enggak hebat dalam persekutuan dalam rumah Tuhan? Mata Tuhan ada. Bukan saja mata Tuhan ada, tangan Tuhan pun penuh berkat. Dia berkata, marilah, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan bertanggungan berat. Aku ini akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam bait Allah kita temu Tuhan. Tuhan yang menjumpai kebutuhan kita. Di sana pun kita jumpa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada. Herannya setelah 3 hari Yosef dan Maria mencari Tuhan Yesus, ketemunya dalam bait Allah. Apa enggak hebat? Tuhan Yesus ada dalam baitnya. Dia berkata, di mana 2-3 berkumpul dalam namaku, aku ada. Dia ada sekarang sedang mengamati. Dia tahu persis apa kebutuhan saudara. Karena ada nyanyian bahasa Inggris salah satu kalimatnya. Dikatakan di sana bahwa Yesus tahu segala pergumulan kita. Jesus knows everything. I don't know why he care. I don't know why he love me. Itu nyanyian seorang penyanyi Amerika bernama Andy Crouch. Waktu saya bersama dengan Ade Manuhutu, Melki Guslau almarhum, waktu itu belum almarhum, dan Jonas Wisa, kayak bertiga pergi ke Belanda. Dan nyanyian yang sangat populer pada tahun 81 kami berada di sana, nyanyian Andy Crouch yang berjudul I don't know why Jesus loves me. Aku tidak mengerti kenapa dia mengasihi aku. Aku tidak mengerti kenapa dia peduli. Aku tidak mengerti kenapa dia mengasihi aku begitu rupa. Dia yang sama ada dalam baitnya. Maria dan Yusuf tidak jumpa Tuhan Yesus di mana-mana. Dalam bait Allah dia ada. Ada pingin jumpa Yesus, datang dalam gereja. Kuasanya nyata dan dia perkenalkan diri. Yang terakhir dalam gereja, kita jumpa tanggung jawab. Karenanya ayatnya kembali yang saya sudah singgung tadi, dalam ayat 51 dan 52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Ia pulang dan berada di bawah asuhan mereka. Berarti dalam gereja kita menjumpai tanggung jawab. Jadi karenanya kita jadi Kristen, tapi kita nggak tahu tanggung jawab kita sebagai suami. Tidak ngerti tanggung jawab kita sebagai istri. Tidak jauh tahu tanggung jawab kita sebagai anak. Ngapain? Karenanya kita heran, makanya nggak heran kalau kita nggak disukai Allah, nggak disukai manusia, karena kita lupa tanggung jawab kita. Coba bayangkan kalau seorang ayah mengerti tanggung jawabnya. Sebagai suami, sebagai orang tua, dia mengerti. Aduh, betapa bahagianya keluarga. Seorang ibu memahami tanggung jawabnya sebagai ibu dan sebagai seorang istri. Aduh, betapa bahagianya suaminya. Betapa bahagia anak-anaknya. Amsal 31 berkata, anaknya dan suaminya setiap pagi bangun dan memuji-muji dia. Saudara tidak usah tuntut pujian. Nggak usah bilang sama istri, puji saya dong, nggak perlu. Istri juga nggak bilang sama suami, pujiin kita dong, nggak perlu. Lakukan tanggung jawab saja, pujian datang tanpa diminta.
Coba kalau surat sebagai ibu rumah tangga, begitu bangun lagi segala sesuatu sudah ada. Karena surah bangun lebih awal. Karena dikatakan Amsal 31, istri yang cakap itu bangun waktu hari masih malam. Hari masih malam itu jam berapa? Karena mungkin jam 6. Jam berapa? Jam 4. Coba kalau nyonya kita bangun jam 4. Makanan bagi anak-anak beres, makanan bagi suami beres. Bukan dia bangun jam 10, keramas sampai jam 12, pakai kutek sampai jam 1, makan pagi setengah 2, masih hidup. Itu mujizat. Waduh, kita punya bini macam begini juga bingung kan? Kita pikir buset, punya bini sama gak punya bini mah sama aja ya. Tapi coba kalau istri kita bangun waktu ayam belum berkokok, dia yang bangunin ayam, bukan ayam bangunin dia. Coba apa nggak dahsyat? Wah, kemana-mana juga kita gandeng terus. Nih bini gua, lo jangan macam-macam, ini bini gua. Tapi kalau bini yang bangun jam 10, kemana-mana udah tinggal aja lo, bikin malu aja lo. Ikut dia pegang laki punya baju, ikut. Udah tinggal sana, jangan lo pergi lo. Malah dikebas lakinya, sana lo tinggal lo. Tapi kalau istri yang mantap, kemana-mana juga bilang, nyonya saya. Nggak tinggal nyonya cuma nyengir-nyengir aja. Haleluya, nyonya-nyonya ingin dihargai, gampang. Jalankan kewajiban sebagai istri, selesai. Bapak-bapak yang terhormat ingin disegani, jalankan tanggung jawab dengan baik. Beres. Anak-anak ingin dikasih papa, tidak usah tanya, Pak, gimana Pak? Kalau habis saya lulus, bagaimana mobil? Gak usah, nak. Lo lulus atau nggak lulus, tetap mobil papa kasih. Karenanya retret keluarga, jangan sampai tidak ikut. Hanya 400 orang kita butuhkan. Berarti cuman 100 kakak. Jadi kalau bapak, mama, dan 2 anak, sudah 4 kali 104 orang. Kenapa cuma dibatasi, Pak? Karena memang kamar hotelnya cuma 400. Jadi bapak ibu saudara daftarkan. Di sana ada pendaftaran, gak ada, dibawa di toko buku. Daftar sekarang secepat mungkin. Supaya kami bisa tahu berapa orang yang sudah terdaftar. Dan setelah 400 kami tutup. Hari ini Tuhan ada di sini. Dan segala perkara yang saya khotbahkan tadi, Dia akan melakukannya.